Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif mengunjungi fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di Desa Tatelo, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Jumat 26 November. Tasrif datang bersama Gubernur Sulut Oli Dondokambe, petinggi PT MSM TTN, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut Marli Gumalak, pejabat Kementerian ESDM dan anggota DPRD Sulut asal Minut Hendri Walukowu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fernando Lumowa, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fernando. Ya, halo. Ya. Fernando, bisa Anda jelaskan terkait kunjungan Menteri SDM ke fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri ini seperti apa informasinya? Baik, terima kasih. Menteri SDM Pak Arifin Tasrif kemarin itu mengunjungi fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di Desa Tatelu, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ini merupakan kunjungan seorang Menteri SDM yang pertama di daerah yang berstatus pertambangan skala kecil atau pertambangan rakyat, khususnya untuk pertambangan emas. Dan kemarin itu, Pak Menteri didampingi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Pak Oli Dondokambe, melihat seperti apa fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri ini. Secara umum, Menteri mendapatkan penjelasan terkait dengan mekanisme, tahapan-tahapan, dan proses dari pengolahan emas yang prosesnya itu tanpa menggunakan merkuri. Dalam pemaparannya, Country Project Manager Pengolahan Emas Tanpa Merkuri, Pak Agni Pratama, menjelaskan bahwa secara umum pengolahan emas di fasilitas tersebut sama seperti fasilitas pengolahan lainnya. Yang membedakannya ialah untuk mengekstraksi emas itu tidak lagi menggunakan merkuri, tetapi menggunakan zat kimia yang lebih aman dan ramah lingkungan, yaitu menggunakan glisin dan sianida. Demikian, rekan Firda. Fernando, kemudian seperti apa program pengolahan emas tanpa merkuri di Tatelu, Minahasa Utara ini? Ya, fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri ini merupakan bagian dari program Emas Rakyat Sejahtera atau jika disingkat PERS, yang merupakan program yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Kanada melalui Yayasan Emas Artisanal Indonesia. Dan program ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 atau sekitar 6 tahun lalu. Program berlangsung sekitar 5 tahun, tetapi diperpanjang 6 tahun karena adanya pandemi COVID-19. Nah, di dalam pelaksanaan program PERS ini, program Emas Rakyat Sejahtera ini, Yayasan Emas Artisanal Indonesia itu melakukan alih teknologi, mengajarkan masyarakat khususnya kelompok koperasi penambang itu mengolah emas tanpa merkuri. Tidak hanya dengan alih teknologi, dilakukan juga proses-proses pemberdayaan, pendampingan, konsultasi terkait dengan bidang ekonomi dan kesehatan. Demikian. Fernando, kemudian sejauh mana capaian program tersebut dan seperti apa dampaknya bagi masyarakat setempat? Nah, berdasarkan dengan penjelasan dari Country Project Manager PERS, Pak Agni Pratama, bahwa program Emas Rakyat Sejahtera, pengolahan emas tanpa merkuri di Tatelo ini merupakan satu di antara 9 proyek yang sama yang dilaksanakan oleh Yayasan Emas Artisanal di Indonesia dan Sulawesi Utara, salah satunya yaitu di Tatelo. Dan bisa dikatakan sudah berhasil, karena telah terbukti penambang yang ada di Tatelo, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara ini sudah berhasil mengolah emas tanpa menggunakan merkuri lagi. Memang masih ada penggunaan merkuri, tetapi skalanya itu sudah sekitar tinggal 10% dari total komunitas penambang yang ada. Jadi itu indikatornya. Dan kemudian mulai bulan ini fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada koperasi
penambang yang ada. Jadi Yayasan Emas Artisanal Indonesia telah menyerahkannya kepada masyarakat. Ke depan nanti pengolahan fasilitas tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat dan dikelola sepenuhnya oleh koperasi-koperasi yang selama ini telah mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan. Dan diharapkan ke depan semakin banyak masyarakat, khususnya penambang yang tidak menggunakan lagi merkuri sebagai ekstraktor, sebagai bahan kimia untuk mengekstraksi emas. Dan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian SDM, pada tahun 2025 Indonesia itu bebas merkuri di pertambangan, khususnya untuk pertambangan emas skala kecil atau yang biasa kita sebut pertambangan rakyat. Demikian rekan Firda dari saya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fernando Lumo, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang wanita tua Grahita alias keterbelakangan mental berinisial Y, 21 tahun, asal Kasemen, Kota Serang, Banten, menjadi korban ruda paksa oleh tetangga dan pamannya hingga hamil. Korban dan orang tuanya sama-sama tunagrahita dan tinggal bersama pamannya Ede, 40 tahun, yang merupakan seorang buruh di wilayah Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Sementara tetangga korban berinisial S, 46 tahun, seorang wira swasta tinggal di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Tak hanya sekali, korban diruda paksa sebanyak 6 kali oleh S. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Milda Niati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Milda. Halo rekan Firda ya. Milda, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi peristiwa tersebut terjadi? Ya, peristiwa itu terjadi sekitar di bulan November, tepatnya di daerah Kasemen, Kota Serang. Nah, ketika itu korban berinisial Y berusia 21 tahun, dia usai melaksanakan sholat subuh. Dan ketika dalam perjalanan pulang, tetangga korban yang berinisial ED, yang berinisial S, maksudnya berusia 46 tahun, seorang wira swasta, dia memanggil korban untuk datang ke rumahnya. Kemudian korban yang menghampirinya dan ketika itu pula dilakukan aksi pelecehan terhadap korban di rumah si pelaku begitu. Nah, peristiwa itu dilakukan sebanyak 6 kali di kediamannya. Nah, tidak hanya itu, kemudian paman korban yang berinisial ED berusia 40 tahun pun melakukan hal serupa sebanyak 1 kali di rumahnya. Kebetulan korban ini dia tinggal bersama paman dan orang tuanya, begitu rekan Firda. Untuk pelakunya sendiri, apakah memang hanya ada 2 orang atau berdasarkan informasi yang Anda dapat ada berapa? Berdasarkan informasi dari Kapolres Serang Kota, KBP Maruli Ahiles Hutapea, bahwasanya sejauh ini korban berjumlah 2 orang, begitu. Firda. Berarti memang tetangga dan juga paman dari korban sendiri. Untuk korban saat ini, bagaimana keadaan korban setelah diruda paksa oleh pelaku ini? Kabarnya korban saat ini sedang mengandung, begitu Firda, dan terdapat juga luka di sekitar bagian kemaluannya, begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea. Berikut liputannya untuk Anda. Menerima laporan adanya dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki terhadap ponakan kandung, namun salah satu pelakunya adalah tetangga korban. Korban adalah memiliki kebutuhan khusus, artinya korban mengalami tunagrahita. Korban berumur 21 tahun, kondisi korban saat ini positif hamil. Kita langsung amankan, kita langsung periksa, dan pelaku mengakui perbuatan tersebut. Di mana salah satu pelaku yang tetangga korban memiliki istri, saat ini lagi bekerja TKW di luar negeri. Korbannya mengalami kebutuhan khusus, mengidap tunagrahita, artinya memiliki riwayat kemampuan untuk intelijensianya sedikit menurun.
Jumlah pegawai ASN Kuningan mendadak menjadi model video konten TikTok dan model foto selfie. Hal itu ternyata bagian dari kegiatan lomba dalam serangkaian peringatan HUT Korpri Kuningan ke-50. Untuk kegiatan dan jumlah partisipasi lomba-lomba, diantaranya lomba menulis artikel diikuti oleh 50 orang, karaoke diikuti oleh 50 peserta, desain kaos Kuningan 12 peserta, dan lomba TikTok serta selfie edukasi diikuti oleh 84 peserta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Ahmad Ripai yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ripai. Halo Firda. Ya, Ripai, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan kegiatan HUT Korpri di Kuningan ini? Baik, dapat saya jelaskan untuk pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun Korpri Kabupaten Kuningan cukup meriah dan memberikan edukasi terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut dilangsungkan di beberapa titik, terutama mengenai puncak kegiatan itu berada di Gedung Olahraga Ewangga yang berada di Kompleks Stadion Kabupaten Kuningan. Begitu, Firda. Kemudian alasan mengapa dilibatkan pelaku UMKM juga dan mengenalkan kopi di sana, apa alasannya? Untuk para UKM dalam mengikuti kegiatan HUT Korpri Kabupaten Kuningan, memang tidak sedikit menjajakan ataupun mempopulerkan produk-produk UMKM, terlebih mengenai komoditas kopi sendiri. Karena Kabupaten Kuningan ini dikenal sebagai industri kopi ataupun memiliki lahan pertanian yang dominan terhadap kopi dari dua jenis, Robusta dan Arabica. Begitu, Firda. Ripai, kabarnya ada lomba-lomba yang melibatkan pegawai pemerintahan Kuningan di sana. Bagaimana pelaksanaannya? Mengenai pelaksanaan perlombaan yang menjadi serangkaian kegiatan HUT Korpri di Kabupaten Kuningan, itu diantaranya seperti pembuatan konten ataupun foto selfie edukasi yang melibatkan sejumlah pegawai pemerintah Kabupaten Kuningan, juga melangsungkan perlombaan karaoke dengan lagu daerah ataupun ciptaan Bupati Kuningan sendiri, yaitu dengan judul lagu Kuningan Maju. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Deki, pemilik Galeri Kopi, dan Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama. Berikut liputannya untuk Anda. Makanya saya kemarin dalam sambutan ini menganjurkan semua aparatur menggunakan produk UMKM. Apabila perlu kacang, beli kacang UMKM. Apabila perlu minuman, minum UMKM. Produk-produknya banyak sekali variatifnya, itu saja. Yes. Berarti kopi Kuningan go internasional juga, Pak? Siap, go internasional, dan itu dimungkinkan. Dari cita rasa kemarin saya mencoba mencicipi, ada yang saya koreksi, ada yang saya ini kurang itu kurang ini. Saya biasa juga memakan atau meminum kopi produk Starbucks yang sudah go internasional. Ada beberapa produk olahan kita yang tinggal sedikit lagi sejajar dengan Starbucks. Tinggal bagaimana kita membranding kopi Kuningan agar menembus pasar internasional. Artinya kopi Kuningan tidak jauh beda dengan Starbucks itu, Pak? Ya, betul, dari cita rasa. Ya, mungkin hanya mengolah kopi. Kalau Kuningan, kopinya dari tanah Kuningan, diolah oleh orang Kuningan, cita rasanya juga oleh orang Kuningan, cita rasanya sesuaikan dengan kekuninganan, tapi insya Allah tidak kalah dengan brand-brand yang lain. Jenis kopi yang disediakan ataupun di kewajiban kita oleh panitia menggelar 100 cup kopi gratis. Dan selain itu kita belajar juga. Kita menjual produk kita. Ada kopi moto dan ada kopi gula aren. Ada tanaman nanas unik di Klaten, Jawa Tengah nih Tribuners. Nanas tersebut milik Siswadi, 56 tahun, warga RT 11 RW 6 Dukuh, Turus Patran. Tampak dalam satu buah nanas ditubuhi nanas-nanas kecil dengan jumlah total 23 buah. 23 nanas kecil tersebut tumbuh di bagian mata nanas. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Mardon, selamat siang. Ya, selamat siang, rekan Firda. Ya. Mardon, bisa Anda jelaskan bagaimana cerita nanas tersebut bisa tumbuh di pekarangan rumah Bapak Siswadi ini? Baik, untuk
cerita nanas ya tumbuh yang berbentuk unik tersebut berawal dari nanas pemberian dari keponaan dari Bapak Siswandi, kemudian nanas tersebut dikonsumsi oleh keluarga dan anak dari Bapak Siswandi menanam bagian dari tangkai atas nanas tersebut. Nah, setelah itu berlangsung sekitar 6 bulan yang lalu. Kemudian pasca viralnya nanas ini, Mardon, apakah sempat ditawar begitu oleh orang hingga jutaan rupiah nanas tersebut? Untuk sampai saat ini, berdasarkan pengakuan dari Bapak Siswandi sendiri, belum ada yang datang untuk membeli atau membayar nanas tersebut. Namun semenjak viral dan dikenal masyarakat di media sosial juga, nanas itu menjadi pusat perhatian masyarakat karena nanas itu bentuknya jarang ditemui dan jarang dilihat oleh masyarakat sekitar. Mardon, mungkin bisa Anda gambarkan secara detail begitu terkait bentuk buah nanas yang kabarnya memiliki 23 nanas-nanas kecil di sana. Oke, untuk bentuk buah nanas sendiri sebenarnya awalnya normal, seperti nanas pada umumnya. Namun di setiap mata nanas muncul nanas-nanas kecil, yang dimana nanas-nanas kecil tersebut tumbuh di sekitar itu sebanyak 23. Dan awalnya memang mengira nanas ini tidak tumbuhan nanas ini tidak berbuah. Namun setelah beberapa minggu kemudian ternyata berbuah dan normal, tumbuh dengan normal. Namun dari Pak Siswandi dan istri baru menyadari beberapa hari yang lalu dan sempat memotret dan bertanya-tanya kepada masyarakat tetangga terkait fenomena dari bentuk nanas tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Mardon Widianto atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Mardon juga sudah berhasil menghimpun keterangan dari pemilik nanas unik ini bernama Siswandi. Berikut liputannya untuk Anda. Munculnya nanas unik ini bagaimana Pak awalnya? Awalnya itu dulu dikasih sama keponakan, ibunya itu nanas seperti nanas wajar-wajar biasa itu ya. Kemudian karena mau dimakan kan diocek, langsung dikupas itu, lalu yang ujungnya itu kan ditanam sama anak saya. Lama kira-kira setengah tahun itu terus kok muncul nanasnya. Sebenarnya mau saya buang, saya pas bersih-bersih kolam sama sekitarnya itu kok nanas kok. Ini nanas apa, nggak buah-buah gitu loh. Kemudian setelah beberapa minggu itu kok terus muncul nanasnya, oh sudah berbuah Bu, saya gitu. Lama-lama kok muncul malah di mata-mata itu muncul nanas lagi, nanas lagi, iya. Sampai seputaran nanas itu ada anak-anaknya semua bercabang-cabang itu deh. Sampai itu kalau nggak salah jumlahnya 23. Tribuners, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Artis Nirina Zubir mengakui kondisi kesehatan ayahandanya Zubir Amin dalam kondisi yang tidak sehat selama kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat tanah keluarganya terkuak ke publik. Pasalnya 6 aset keluarga Nirina Zubir diduga digelapkan dan dipalsukan Riri Kasmita, mantan asisten rumah tangga ibundanya yang terjadi sejak tahun 2017. Nirina Zubir mengatakan ayahandanya sedang sakit stroke dan saat ini sudah 20 hari mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Ari Pujiwaluyo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ari. Halo rekan Firda. Ari, bisa Anda jelaskan di tengah 6 aset yang digelapkan oleh ART ini, sejak kapan ayahanda Nirina Zubir dirawat di rumah sakit dan bagaimana saat ini kondisinya? Ya, menurut keterangan dari Nirina Zubir bahwa ayahandanya sudah sakit sebelum keluarganya itu melakukan jumpa pers mengenai kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat 6 aset yang dimiliki oleh keluarga Nirina Zubir dua minggu lalu. Menurut Nirina Zubir, ayahandanya ini sudah jatuh sakit dan dikabarkan terserang serangan stroke sejak 20 hari yang lalu. Bagaimana kemudian saat ini kondisinya saat sudah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, Ari? Ya, menurut keterangan dari Nirina, selama berada di rumah sakit, kondisi ayahnya pun tidak kunjung membaik. Bahkan menurut Nirina, kalau di atas kertas kondisinya masih baik, tapi kenyataannya bahwa ayahanda Nirina ini mengalami sakit yang cukup parah, bahkan mentalnya sangat drop karena diduga kepikiran dengan aset-aset yang tengah digelapkan atau dipalsukan surat tanahnya oleh Riri Kasmita. Kemudian langkah apa yang akan dilakukan oleh Nirina dan juga keluarga agar kondisi dari ayahanda Nirina ini begitu membaik? Ya, menurut keterangan dari Nirina semalam itu kalau keluarganya ingin melakukan konsultasi kepada dokter dan berencana membawa ayahandanya itu pulang ke rumah untuk dirawat di rumah. Karena keluarga juga takut masih di tengah pandemi COVID-19 ini takut lagi nanti ayahnya terserang penyakit-penyakit yang lain, maka menurut mereka bahwa keberadaan yang aman untuk merawat ayahandanya itu di rumah saja. Maka dari itu dalam waktu dekat Nirina kemungkinan akan membawa pulang ayahnya untuk dirawat di rumah saja.
Kemudian bagaimana saat ini kondisi Nirina Zubir menyikapi adanya kasus-kasus tersebut? Iya, Nirina Zubir itu mengatakan kalau dia dan keluarga tidak ingin memberikan update-update apapun lagi kepada sang ayah yang sedang jatuh sakit dan terbaring lemah di kasur rumah sakit. Karena jika diinformasikan lebih lanjut mengenai perkembangan dari kasus penggelapan atau pemalsuan surat dari 6 aset-aset keluarganya itu, ayahandanya semakin drop dan tidak kunjung membaik. Oleh sebab itu, Nirina Zubir dan keluarga menyerahkan kasus dugaan penggelapan ini dan atau pemalsuan surat 6 aset ini kepada kepolisian, penyidik dan juga pengacaranya supaya keluarga bisa fokus mengurusi ayahanda Nirina Zubir sampai sembuh. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Nirina Zubir. Berikut liputannya untuk Anda. Sedih nggak bisa ngedampingin saya gitu. Tapi ya kan saya juga sadari bahwa kondisinya seperti itu kan, jadi saya tetap menguatin dia gitu, nggak apa-apa. Yang penting kamu fokus ke pemulihan. Toh ada Ade, toh ada Ricky, toh ada Ruben, ada Min. Saya juga nggak sendirian. Nirina, kalau dilihat kan ini kan agak rumit gitu kan ya. Mungkin Nirina ada nggak sih yang membuat motivasi gitu? Yang memotivasi saya adalah mengembalikan hak yang sudah istilahnya ibu saya dulu perjuangkan gitu ya. Maksudnya ini kan jeripayahnya ibu saya. Ini apa? Iya, ini jeripayah ibu saya, investasi ibu saya, dan saya ingat banget gitu. Sebelum ibu saya meninggal, ibu saya tuh sering banget ngomong, sabar ya, sabar. Nanti di belakang rumah mama mau bikin buat cucu-cucu mama. Kalau udah jadi nenek kan anak udah nggak terlalu ini ya, pasti buat cucu. Kan pokoknya mama mau bikin cucu-cucu mama, kamu jangan pakai lahan ini ya, jadi ada di bagian kebun belakang rumahku gitu. Itu kan dari dulu ya, dia kumpulin sampai akhirnya sekian mendapat uangnya gitu loh, atau hasil jeripayahnya gitu. Jadi buat saya apa yang memotivasi saya sekarang adalah benar-benar saya ingin hak itu dikembalikan kepada kami, sehingga kami juga bisa istilahnya membuat, mudah-mudahan ibu saya tenang, dan ya itu aja sih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara mengamankan YS 42 tahun warga desa Batu Bulan Sepakat, Kecamatan Babu Salam Agara karena memiliki narkoba jenis sabu. Tersangka YS ditangkap di Desa Mendabe, Kecamatan Babu Salam pada Selasa 23 November. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti mengatakan, dari tangan tersangka YS diamankan 16 bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 2,50 gram. Selain itu juga diamankan uang tunai sebesar Rp62.000 dari tangan pelaku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Asnawi Lui yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Asnawi. Halo Beda. Asnawi, apakah memang di Aceh sendiri marak peredaran sabu di sana? Ya, untuk saat ini memang Aceh adalah darurat narkoba. Ada salah satunya Aceh Tenggara, peredaran narkoba begitu marak, khususnya para pemakai narkoba, Beda. Asnawi, dari mana sabu tersebut dipasok oleh pelaku IS ini? Ya, sabu ini Aceh Tenggara adalah daerah Aceh yang berbatasan dengan Sumatera Utara dan kita lebih dekat dengan Sumatera. Memang ada 2 titik yang diduga sebagai tempat pemasukan narkoba selain Sumatera Utara juga dari Iren, Beda. Asnawi, berdasarkan informasi yang Anda dapat dari lapangan begitu, apakah sabu ini memang sudah merambah begitu di semua elemen di Aceh Tenggara atau seperti apa informasinya? Memang peredaran sabu di Aceh Tenggara itu cukup meresahkan masyarakat Aceh Tenggara, Beda. Nah, sabu ini mereka jual dan edarkan di kalangan masyarakat bukan hanya pada pelajar, pejabat, namun juga di kalangan petani juga sudah terkontaminasi dengan penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai. Mereka membeli paket sabu ini dengan paket-paket kecil di antara 100, 200 hingga 500 ribu per paket Beda. Kemudian bagaimana untuk komitmen dari pihak kepolisian sendiri untuk memberantas penggunaan narkoba di Aceh Tenggara? Jajaran Kepolisian Polres Aceh Tenggara di bawah Sat Narkoba Polres Aceh Tenggara, Ibtu Sabrianda SH berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di desa-desa. Nah, beliau berharap
adanya peran serta dari para kepala desa atau aparatur desa bersama tokoh masyarakat untuk ikut membantu tugas kepolisian dalam memberantas narkoba. Karena tidak mungkin polisi dapat bekerja tanpa dukungan masyarakat. Nah, informasi yang diharapkan kepolisian adalah masyarakat dapat memberikan informasi dugaan terjadinya transaksi atau penyalahgunaan narkoba, yaitu sabu sedang. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Asna Wilwi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga Pariaman menanggapi rencana larangan peredaran minyak goreng curah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Pasal 27 dalam aturan tersebut menyatakan bahwa minyak goreng sawit curah yang beredar di pasar masih dapat diperdagangkan hingga tanggal 31 Desember 2021. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Wahyu Bahar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Wahyu. Halo Firda. Wahyu, bisa Anda jelaskan apakah pedagang di sana sudah mengetahui soal aturan Kementerian Perdagangan tersebut? Baik Firda, Tribuners. Kemarin kami Tribun Padang.com telah mewawancarai sejumlah pedagang, baik itu pedagang sembako ataupun pedagang gorengan. Dan di antara mereka semua, mereka belum mengetahui mengenai peraturan yang akan diberlakukan mulai 1 Januari ini untuk minyak goreng kemasan harus diedarkan, sedangkan minyak goreng curah dilarang untuk kedepannya. Begitu, Firda. Wahyu, lantas bagaimana untuk respons dari pedagang di Pariaman sendiri apabila nantinya peraturan tersebut diterapkan di sana? Sejumlah pedagang yang kami temui, aku tidak ambil pusing mengenai aturan tersebut, karena mereka menilai saat ini sejumlah masyarakat sudah beralih ke minyak goreng kemasan. Karena harga, untuk perbandingan harga pun tidak terlalu jauh antara minyak goreng kemasan dengan minyak goreng curah. Wahyu, kemudian apa tanggapan dari masyarakat mengenai peraturan ini? Masyarakat yang kami temui juga belum mengetahui mengenai aturan yang akan diberlakukan mulai 1 Januari ini. Ia menilai peraturan ini tidak masalah karena sebagian besar dari mereka sudah beralih ataupun berganti dari minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan. Mengenai hal tersebut, faktornya ialah salah satunya karena minyak goreng curah mengalami kenaikan harga sejak beberapa hari ataupun sebulan terakhir. Harga yang melejit tersebut menjadikan ibu rumah tangga memilih minyak goreng kemasan akhir-akhir ini. Kemudian bagaimana pengamatan dari pengamat sendiri menanggapi adanya larangan peredaran minyak goreng sawit curah tersebut? Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan bahwasanya larangan peredaran minyak goreng curah di pasaran harus direspon oleh Sumbar sebagai daerah penghasil minyak goreng. Kita punya lahan sawit, kata dia, jangan sampai konsumen kita dan pelaku usaha kecil terkendala karena harga minyak goreng yang menjadi lebih mahal. Begitu kata dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Wahyu Bahar atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Wahyu juga sudah menghimpun keterangan dari baik Eka Liswati, seorang pedagang sembako di Pasar Pariaman, dan juga seorang warga Kota Pariaman bernama Jus, 47 tahun. Berikut liputannya untuk Anda. Belum ada kabarnya masa minyak kiloan ini belum bisa diperjualbelikan. Tapi yang dari sekarang minyak kemasan banyak yang kemasan. Kalau awal 3 bulan belakang ini. 3 bulan terakhir? Ya, seperti ini banyak pelaku kemasan pada kiloan. Kita 1.000 pada 1.000 kan mendingan. Berarti bagus, jernih. Lebih itu kemasan. Kita dapat kecil, gorengan. Banyak pesan itu yang kemasan daripada kiloan. Kilo masih beli pembalik. Untuk sehari, kalau habis 2 kilo sehari. Boleh dong. Minyak goreng curah gimana, Bu? Pakai minyak kemasan. Sambal irit ya kan? Irit, Bu? Irit pada minyak curah boros ya. Kayak kalau mahal tuh cerleh kan. Kalau sore bali juga. Kok perlu teori.
deterjen dan sila minyak oleh minyak kemasannya ya. Kalau ada kemasnya yang jenis itu lena kemasan si jus. Taksi terbang asal Cina Inheng 216 yang dibawa oleh importir umum Prestige Image Motorcars melakukan uji coba terbang atau demo flight di atas sekitar Banjarangkang, Kelungkung, Bali pada Jumat 26 November sore. Pada kegiatan demo flight Inheng 216 ini dihadiri langsung oleh Ketua MPR RI, sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo, Presiden Direktur Prestige Image Motorcars Rudi Salim, perwakilan Inheng Regional Asia Pasifik, perwakilan Kementerian Perhubungan, dan lain sebagainya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Bali ada Zainal Nur Arifin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Zainal. Ya, halo, selamat siang rekan Firda di studio. Ya, Zainal, bisa Anda jelaskan bagaimana kemarin uji terbang dari Inheng 216 ini? Untuk uji terbang Inheng 216 kemarin sendiri berlangsung aman dan lancar. Untuk uji terbang dimulai sekitar pukul 4 sore dan terbang sekitar 10 menit. Dan Inheng 216 tersebut terbang di sekitar wilayah pantai Tegal, Besar, Kelungkung, dan berputar sekitar 2 kali putaran, lalu kembali lagi ke titik dia take off dan ketinggiannya kurang lebih sekitar 100 meter. Zainal, kemudian bagaimana untuk keamanan dan keselamatan saat menaiki Inheng 216 ini? Untuk keamanan dan keselamatannya disampaikan oleh Pak Rudi Salim bahwa lebih aman dibandingkan helikopter atau pesawat konvensional lainnya karena Inheng 216 sendiri memiliki 16 baling-baling atau propeller dan jika dalam keadaan darurat Inheng tersebut tidak akan dapat terbang dan jika terdapat keadaan darurat di udara, sistem akan langsung membawa Inheng tersebut kembali ke titik asal dia take off itu sendiri. Zainal, kemudian apakah bisa Anda informasikan mungkin, apakah nantinya Inheng 216 ini akan disewakan begitu untuk masyarakat umum? Dari informasi yang didapatkan kemarin bahwa disampaikan akan dapat disewa oleh masyarakat umum, tetapi tidak dalam waktu dekat karena saat ini pihak dari Prestige Motorcars sendiri tengah menunggu terbitnya sejumlah regulasi di mana regulasi tersebut yang harus dipenuhi sebanyak sekitar 10 regulasi dan saat ini dari Prestige sendiri baru memenuhi sekitar 5 regulasi dan tarifnya sendiri kurang lebih ratusan ribu rupiah dan untuk durasi terbang sendiri masyarakat umum dapat menikmati 6 atau 12 menit terbang di udara menaiki Inheng 216 itu sendiri. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Zainal juga sudah menghimpun keterangan dari Presiden Direktur Prestige Image Motorcars Rudi Salim. Berikut liputannya untuk Anda. Di 8 kota, lebih dari 8 negara, lebih dari 40 kota. Tingkat keselamatannya malah sebenarnya jauh lebih aman dibandingkan helikopter konvensional seharusnya karena mempunyai 16 baling-baling. Jadi jika ada keadaan darurat, yang pertama dilakukan adalah alert system. Jadi tidak akan terbang jika ada keadaan darurat. Jika terjadi di udara, bahkan ketika propeller tidak berfungsi sampai 3 sekalipun masih bisa terbang, lebih aman dibandingkan helikopter yang hanya mempunyai 1 propeller. Lalu ada sistem keamanan lainnya yaitu kembali ke titik asal sesegera mungkin dan mendarat sesegera mungkin. Jadi jauh lebih aman daripada pesawat udara konvensional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan personel gabungan menyisir lokasi rawan tawuran di utara kota Makassar pada Jumat 26 November malam. Penyisiran tersebut dilakukan oleh tim gabungan Polres Pelabuhan Makassar, Samapta Polda Sulsel, dan tim Garnisun Kodim 1408 BS Makassar. Ada 2 lokasi yang disasar, yakni di Jalan Barukang dan wilayah Cambaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Emba. Firda. Ya, Emba bisa Anda jelaskan seperti apa jalannya penyisiran tersebut?
Ya, baik Firda dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwasanya Jumat malam tadi itu berlangsung penyisiran di lokasi rawan tawuran di utara Kota Makassar, tepatnya di Jalan Barukan dan Jalan Sambaya begitu. Di mana diketahui di dua lokasi ini memang kerap terjadi tawuran atau perang kelompok yang melibatkan pemuda dari dua kelompok tersebut. Dalam penyisiran atau razia besar-besaran ini, polisi yang berjumlah ratusan personil ini dibagi di semua lorong dan gang sempit dan melakukan penggeledahan setiap pemuda yang didapati nongkrong ataupun berlagak mencurigakan begitu. Tidak hanya itu, juga dilakukan pemeriksaan di sejumlah rumah yang disinyalir menjadi tempat kumpul para pelaku tawuran. Firda. Kemudian ada berapa orang yang diamankan? Apakah memang berbagai orang diamankan begitu saat penyisiran terjadi? Ya, Firda, dari hasil penyisiran ini lebih kurang berlangsung sekitar 1,5 jam. Itu berhasil diamankan sekitar 10 orang, mulai dari ada terdapat satu juga anak di bawah umur, usia remaja hingga dewasa. Selain itu juga diamankan beberapa barang bukti seperti alat isap sabu atau bom, bekas saset sabu, senjata tajam, juga anak panah. Firda. Total ada 10 orang yang diamankan oleh pihak tim gabungan di sana. Kemudian apa saja untuk barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian? Ya, barang bukti yang disita dari hasil penyisiran ini berbagai macam jenis senjata tajam seperti parang, pisau begitu, anak panah, juga ada alat isap bom, kemudian minuman keras tradisional, ballo begitu, itu juga disita saat dilakukan penyisiran oleh tim gabungan ini. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Muslimin Emba atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Emba juga sudah menghimpun keterangan dari Kabag Ops Polres Pelabuhan Makassar, AKP Morens Danari. Berikut liputannya untuk Anda. Tim kami berhasil mengamankan 10 orang. Adapun barang bukti yang diamankan 3 bilah parang, ya, terus alat isap sabu, lem, busur, dan ada juga tadi satu cirigen itu dalam ballo atau arak seperti itu ya. Bang, rencananya ke depan apakah akan rutin dilakukan penyisiran seperti ini atau seperti apa? Ya, tentunya ini kan cipta kondisi, tetap kita akan lakukan terus ya, dengan terkandung maksud supaya wilayah kita tetap bisa aman, lancar, maka kita tetap akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian dalam bentuk cipta kondisi seperti ini. Tindak lanjut yang 10 orang ini gimana? Ya, tentunya kita akan periksa, ya. Kita akan periksa, nanti kita serahkan ke Reskrim untuk diperiksa, didalami seperti apa. Ini, ya. Ini sebetulnya apa dia kerap tawuran di sini atau bagaimana? Ya, jadi itu diduga, ya, diduga. Tentunya ada proses penyidikan sehingga bisa kita tentukan. Jadi nanti teman-teman dari media bersabar, kita akan lakukan dulu pendalaman atau proses ke-10 saudara-saudara kita tersebut. Intinya ada tindakan tegas, Bang. Ya, intinya ada tindakan tegas. Ya, saya kira itu ya. Ini kita lakukan tindakan tegas, terukur ya. Tujuannya apa? Bagaimana supaya situasi kita bisa aman terkendali ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang warga di Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Korban Rinaldi Saputra, 25 tahun, bergang nyawa setelah ditusuk oleh para pelaku menggunakan senjata tajam jenis badik pada 29 Juni silam. Setelah 5 bulan buron, keberadaan pelaku berhasil diketahui oleh pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Joviter. Halo Firda. Joviter, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi dan penyebab pembunuhan tersebut terjadi? Ya, untuk kasus pembunuhan ini sendiri terjadi pada Juni 2021 lalu, di mana para pelaku dan korban ini sempat terlibat cekcok. Dan dari cekcok tersebut, korban ditusuk menggunakan senjata tajam jenis badik di arah dada korban. Adapun dari pemeriksaan kepolisian dan tersangka juga mengakui
melakukan 8 tusukan total ke tubuh korban. Demikian, Firda. Kemudian lalu bagaimana untuk kronologi penangkapan dari 3 buron tersebut? Ya, setelah dilakukan penyelidikan, jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung bekerjasama dengan Polres Sumatera Selatan mendapatkan informasi bahwa ketiga tersangka yakni Sube, Marwan, dan Ambotrang ini berada di antara wilayah perbatasan Provinsi Sumsel dan Provinsi Jambi, atau tepatnya di wilayah daerah Sungai Benue. Ketiga tersangka diamankan di satu tempat yang sama, dan menurut Kasat Reskrim, selama pelarian ketiga tersangka ini bekerja sebagai seorang nelayan. Demikian, Firda. Dalam 5 bulan buron tersebut, apakah memang tiga pelaku ini memang sempat kabur begitu ke beberapa lokasi atau seperti apa informasinya? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana mengatakan bahwa ketiganya pasca kejadian langsung kabur menuju wilayah perairan Sungai Benue. Ketiga tersangka ini diantar oleh seorang tersangka yang bernama Ambotrang untuk menunjukkan jalan atau berperan sebagai untuk menyembunyikan kedua tersangka tersebut. Demikian, Firda. Mungkin bisa Anda jelaskan secara detail gitu untuk peran dari 3 tersangka ini? Ya, untuk peran sendiri ada 2 pelaku utama yang melakukan penusukan, yakni Sube dan Marwan, sedangkan Ambotrang hanya berperan untuk menyembunyikan kedua tersangka. Diketahui bahwa tersangka Marwan itu melakukan 5 tusukan ke dada korban, sedangkan Marwan 3 tusukan. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Kompol Devi Sujana. Berikut liputannya untuk Anda. Mengamankan 2 orang pelaku pembunuhan yang terjadi di Teluk Betung Timur ya pada bulan Juni tahun ini. Tersangka ini sedang melarikan diri, di sana bekerja sebagai nelayan ya. Jadi 2 tersangka, ini Marwan ya, kemudian ini Ahmad alias Sube. Ini pelaku pembunuhannya yang viral di CCTV. Adapun Sube ini adalah DPO kasus pembunuhan juga di Polres Bone tahun 2011. Jadi kami juga sekarang sedang berkoordinasi dengan Polres Bone untuk proses selanjutnya karena sampai sekarang masih DPO di sana. Ya. Kemudian ini yang satu lagi Rinaldi ya. Ambotrang ini jadi peran dia adalah membantu melarikan orang ini ke sana, ya, ke sana. Jadi ini membantu melarikan diri dan juga mereka bertiga diamankan pada saat bersamaan di tempat yang sama. Gitu. Jadi peran-perannya yang membunuh ini 2. Awalnya korban ini cekcok dengan Marwan, kemudian lari dikejar, tusuk, jatuh ditusuk lagi sama ini. Lari dibantu oleh Ambotrang ini. Pasal diterapkan pasal 338 sub 170 ayat 2. Ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Siswa SMP Negeri 1 Moro bernama Fitri Ramadhani, 16 tahun, membutuhkan uluran tangan sesama. Ia mengalami insiden tidak sengaja menelan 2 jarum pentul sekaligus dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani. Berdasarkan hasil ronsen pihak rumah sakit, 2 jarum tersebut terlihat jelas berada di saluran pencernaannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Yeni Hartati, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yeni. Ya, halo Firda. Yeni, bisa Anda jelaskan mungkin kronologi remaja 16 tahun tersebut bisa tertelan jarum?
Baik, bermula itu pada Kamis 16 November 2021, di mana khususnya Kabupaten Karimun sendiri telah melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan pembagian shift. Nah, namun seperti yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Moro, tepatnya di Fitri Ramadhani, saat itu sedang sekolah ya, seperti biasa, kalayak anak pada umumnya, mereka bercanda dengan teman-teman sekelasnya dengan meletakkan atau menggigit 2 jarum pentul yang diletakkan di bibirnya. Kemudian tanpa sengaja asik bercanda dan ia minum air putih ya, seperti itu. Nah, jadi setelah ia minum, dia merasakan sakit yang luar biasa dan tanpa ia sadari ternyata 2 buah jarum pentul yang diletakkan di dalam bibirnya itu tadi tertalan, seperti itu Firda. Kemudian ya langsung pihak sekolah menghubungi pihak keluarga dan langsung dilarikan di Puskesmas Moro ketika itu. Kemudian bagaimana kondisi dan penanganan pasca anak ini menelan jarum pentul tersebut? Nah, baik. Adapun kondisi dan penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah, pertama kali untuk membawanya ke Puskesmas Moro, di mana Kecamatan Moro itu sendiri saat itu hanya ada penanganan Puskesmas. Nah, seperti itu. Kemudian ternyata pihak Puskesmas melakukan rujuk untuk dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani yang berada di Kecamatan Karimun Pulau Karimun Besar. Nah, ternyata setelah hasil rongsen, 2 buah jarum tersebut tersangkut tepat di bagian saluran pencernaan si Fitri. Kemudian pihak rumah sakit pun untuk melakukan bedah itu harus dilarikan ke Kota Batam atau Rumah Sakit Awal Bros. Nah, seperti itu Firda. Ini kemudian bagaimana dengan biaya pengobatan dari Fitri sendiri? Nah, untuk biaya pengobatan itu Fitri sendiri, diketahui untuk Fitri Ramadhani ini merupakan anak piatu ya, anak yatim, di mana untuk ayahnya sudah lama meninggal, kemudian untuk ibundanya sendiri bekerja di Kota Batam sebagai asisten rumah tangga. Sementara kesehariannya Fitri hanya tinggal bersama nenek tercinta. Nah, kemudian kerabat atau pihak keluarga lainnya bernama Sazuki itu mencoba mengurus BPJS Kesehatan Fitri. Namun, BPJS Kesehatan pun akan aktif ketika 14 hari mendatang. Nah, kemudian bersama TNI Angkatan Darat, Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun, memfasilitasi untuk keberangkatan Fitri ke Batam, ke Kota Batam. Nah, seperti itu. Kemudian adapun biaya pengobatannya juga masih harus uluran tangan sesama. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Yeni Hartati atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Yeni juga sudah menghimpun keterangan dari remaja 16 tahun yang menelan jarum pentul bernama Fitri Ramadhani. Berikut liputannya untuk Anda. Ada juga kalau makan itu muntah. Ada sempat pernah muntah darah atau apa? Pernah. 1 kali. BAB 2 kali. Itu berdarah ya? Iya. Darahnya itu kayak banyak atau gimana sih? Dia mengumpal. Dari muntahan ya? Iya, dari muntahan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pemuda yang belum diketahui identitasnya secara mendadak tercebur bersama sepeda motornya di perairan Sungai Mahakam, tepatnya di Pelabuhan Samarinda pada Jumat 26 November. Saat ini, unit Siaga SAR Samarinda sedang melakukan pencarian terhadap korban yang diperkirakan berusia 25 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Rita Lavenia yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rita. Ya, halo Firda dan Tribuners. Ya, Rita, mungkin bisa Anda jelaskan dari keterangan saksi di sana bagaimana untuk kronologi awal mengapa Mr. X ini tercebur ke sungai?
Oke, untuk diketahui kejadiannya sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah, Firda dan Tribuners. Saat itu saksi mata sedang melakukan patroli di sekitaran pelabuhan Samarinda. Tiba-tiba dari arah tempat terminal penumpang itu muncul seorang pemuda berambut gondrong dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda motor itu melaju ke arah tepi sungai. Nah, sebenarnya saat si korban hampir tiba di ujung sungai, dia sempat ingin membelokkan kendaraannya, tetapi mungkin karena kelajuan tingkat tinggi, jadinya tidak sempat untuk membelokkan lagi kendaraannya sehingga tercebur 3 meter dari tepi dermaga bersama sepeda motornya, Firda dan Tribuners. Rita, apakah saat ini sudah ada petunjuk begitu dari pihak petugas sendiri terkait identitas dari korban? Ya, sejauh ini belum ada kejelasan siapa sebenarnya korban ini, Firda dan Tribuners, tetapi tadi malam petugas juga sempat mendapatkan sebuah tas depeknya korban yang dipercaya sebagai milik korban, juga sebuah tas wanita yang juga mengapung sesaat setelah korban terjatuh ke dalam air. Dan juga untuk diketahui setelah korban ini terjatuh ke dalam air, sebenarnya dia sempat muncul ke permukaan berenang. Nah, dan masyarakat sekitar yang melihat langsung meneriakinya untuk naik ke atas dermaga, tetapi dia malah justru kembali menyelam ke dalam air dan tidak muncul lagi, Firda dan Tribuners. Rita, kemudian bagaimana untuk proses pencarian yang dilakukan oleh Basarnas di hari kedua ini? Oke, ini sebenarnya pencarian hari pertama ya, Firda dan Tribuners. Untuk pencarian hari ini, Basarnas tidak melakukan penyelaman karena yang tenggelam adalah unit sepeda motor. Tadi Koordinator Unit SAR Samarinda Dwi Adi Wibowo mengatakan bahwa jika itu unit sebuah mobil, maka mereka dan memungkinkan korban terjebak di dalam mobil, mereka akan melakukan penyelaman unit. Tapi karena hanya sepeda motor, mereka hanya melakukan searching atau penyisiran sejauh 2 km dari titik jatuh awal korban. Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kel, tim Rita Laveni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekelompok orang tak dikenal bersenjata tajam menyerang asrama mahasiswa Universitas Halu Oleo UHO. Peristiwa penyerangan itu terjadi di Jalan HEA Mokodompit, Lorong Selanga, Kelurahan Lalolora, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sultra pada Jumat 26 November. Aksi tersebut terekam CCTV dengan 2 sudut yang berbeda. Dalam rekaman video, sejumlah pemuda tersebut melintas di depan asrama mahasiswa dengan membawa senjata tajam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Fadli Aksar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fadli. Iya, halo Firda. Halo Tribuners. Fadli, ya. Bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi penyerangan OTK bersenjata tajam ini? Ya, baik. Kronologi penyerangan OTK ini awalnya dalam rekaman CCTV sejumlah orang tak dikenal ini datang secara bergerombol atau berkelompok, kemudian melintas di depan asrama mahasiswa Universitas di Jalan Salangka, Kelurahan Lara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Jumat 26 November 2021 siang kemarin. Mereka terlihat memegang dan membekali diri dengan sejumlah senjata tajam seperti parang tak lama. Kemudian terlihat seorang pria penghuni salah satu asrama lari masuk ke dalam kamar kosnya. Saat itu dia dikejar oleh 3 orang membawa senjata tajam jenis parang. Kemudian untung saja pria ini cepat masuk ke dalam kos sehingga dirinya selamat, karena salah satu dari orang tak dikenal ini membawa sempat menghunuskan parang ke badan pria tersebut. Karena tak mendapatkan atau tak berhasil membacok pria tersebut, salah satu OTK ini kemudian menghancurkan atau memotong jendela
di salah satu kos asrama mahasiswa Universitas Haloleo. Demikian. Fadli, kemudian seperti apa tindakan dari pihak kepolisian sendiri terkait penyerangan asrama mahasiswa ini? Ya, tindakan kepolisian sendiri saat dikonfirmasi Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara AKBP Bambang Wijanarko membenarkan kejadian ini, namun pihaknya belum menjelaskan mengenai penyebab dari penyerangan asrama mahasiswa ini. Namun pihaknya sendiri sudah menerjunkan satuan Resmob, kemudian kepolisian satuan reserse dan kriminal umum kepolisian resor atau Polres Kota Kendari untuk melakukan penyelidikan dan mengejar para OTK yang membawa senjata tajam ini. Begitu deh. Fadli, kemudian bagaimana tanggapan atau kesaksian dari korban sendiri yang nyaris terkena serangan sajam dari OTK tersebut? Iya, sejauh ini kami belum berhasil menemui salah satu korban karena terakhir situasi pada Jumat malam tadi, situasi di depan kampus Universitas Haloleo atau di lorong Salangka tersebut masih mencekam karena masih ada sejumlah keributan dan beberapa orang tak dikenal kemudian membawa senjata tajam dan sempat terjadi keributan. Hingga saat ini belum diketahui juga apa penyebab pasti dari kericuhan ini. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sultra, Fadli Aksar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menggelar evaluasi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Tanah Tidung. Survei lain Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung, Rudi mengatakan sebanyak 2 SMA menjadi sasaran evaluasi pada Jumat 26 November. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PTM terbatas di Kabupaten Tanah Tidung sendiri. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Keltar, ada Risnawati yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Risna, selamat siang. Halo Firda. Ya, Risna, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan dari evaluasi PTM ini? Ya Firda, untuk evaluasi PTM kemarin Jumat 26 November 2021 kemarin dilaksanakan dengan baik, yang mana menyasar 2 sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, yaitu SMA 1 Negeri Terpadu Unggulan Tanah Tidung, kemudian juga ada SMA Negeri 1 Tanah Tidung di Kecamatan Sesayap Hilir, Firda. Kemudian juga Firda, saya sampaikan dalam evaluasi ini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menyasar 10% dari total siswa yang ada di sekolah masing-masing yang dilaksanakan evaluasi PTM tersebut, Firda. Dari pantauan Tribun Kaltara kemarin juga ada sekitar 50 peserta vaksin, ada 50 peserta swab PCR yang ada di SMA Negeri 1 Terpadu Unggulan Tanah Tidung. Seperti itu, Firda. Kemudian untuk tindak lanjut dari hasil swab PCR tersebut seperti apa informasinya, Risna? Ya, untuk PCR sendiri untuk hasilnya nantinya belum diketahui kapan akan ada hasil terbaru. Dari Rudi sendiri mengatakan untuk hasil mungkin akan ada 2 atau 3 hari mendatang, yang mana nanti hasilnya akan dilaporkan ke masing-masing sekolah. Kemudian juga jika hasilnya nanti terdapat siswa yang positif COVID-19, maka pelaksanaan PTM di 2 sekolah akan ditunda sementara untuk menjalani karantina. Seperti itu, Firda. Risna, untuk pelaksanaan evaluasi PTM selanjutnya, apakah saat ini sudah ada kabar kapan pelaksanaannya begitu?
Maaf Firda, bisa diulang? Oke, Rizna, mungkin sudah ada informasi terkait kapan pelaksanaan evaluasi PTM selanjutnya? Ya, untuk evaluasi selanjutnya Firda, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung sendiri belum mengetahui pasti kapan akan dilaksanakan, hanya saja untuk pelaksanaannya dimungkinkan akan dilaksanakan setiap bulan nantinya, yang mana akan menyasar sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian juga Firda, saya sampaikan nantinya untuk di sekolah-sekolah SMP dan SD nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung untuk pelaksanaan evaluasi PTM ini. Seperti itu Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari surveilan Dinkes Kabupaten Tanah Tidung bernama Rudi. Berikut liputannya untuk Anda. Diketemukan ada yang positif, maka kita akan blok, kita akan karantina sesuai dengan juknis, sesuai dengan peraturan. Pak, kalau untuk peserta berapa yang di swab hari ini? Ya, kalau peserta itu gini, misalnya setiap sekolah itu diwakili 10% dari jumlah siswa. Jadi kalau misalnya 500 itu ditambah dengan tenaga pendidik dan tenaga yang ada di sekolah. Kalau untuk sekolah hari ini untuk di SMA 1 sini aja atau gimana Pak? SMA 1 sini sama dengan yang di saya pilih, ada 2. Oh, ada 2 sekolah. Ya. Ini satu hari aja? Satu hari aja, hari ini aja. Pak, untuk kalau evaluasi ini setiap berapa kali ya Pak? Kita tunggu petunjuk dari provinsi sih sebenarnya, jadi tapi nanti semua sekolah akan kita periksa, cuma dia jalurnya bertahap. Apakah itu nanti setiap bulan, tapi mungkin setiap bulan kali ya. Jadi mungkin karena ini SMA wilayahnya provinsi, maka koordinasinya dengan provinsi. Tapi kalau nanti SD, SMP, nanti koordinasinya dengan dinas Kabupaten Tanah Tidung. Jadi nanti bertahap mungkin. Ambil 10% dari semua sekolah untuk 1 kali 1 bulan. Bulan berikutnya dengan sekolah yang lain 10% juga. Guna mencegah penyebaran COVID-19, Dirlantas Polda Papua menggelar operasi Zebra Kartens 2021. Dalam operasi kali ini, pihak Polda Papua juga membagikan ribuan masker dan sembako bagi pengguna jalan di wilayah Kota Jayapura. Pembagian masker ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan mengajak masyarakat di Papua untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Hendrik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hendrik, selamat siang. Halo, selamat sore rekan Firda dan juga Tribuners. Ya. Hendrik, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan operasi Zebra Kartens ini? Oke, rekan Firda, terima kasih. Dapat saya informasikan bahwa pelaksanaan operasi Zebra Kartens ini dilaksanakan selama 14 hari ya, di mana dari tanggal 15 November sampai nanti berakhir pada 28 November esok hari. Begitu rekan Firda. Kemudian hingga saat ini bagaimana kemudian respons dari pengguna jalan sendiri terkait protokol kesehatan di sana? Oke, rekan Firda, dapat saya laporkan bahwa untuk antusias atau broadcast dari warga sendiri di beberapa titik sangat terabaikan ya, di mana di Taman Imbi banyak pengendara yang kurang patuh terhadap protokol kesehatan, yakni menggunakan masker. Oleh sebab itu, pada saat operasi Zebra Kartens ini, para petugas dari Polresta Kota Jayapura maupun Polda Papua, mereka selalu menegur ataupun menghimbau kepada pengendara agar selalu patuh pada protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan helm. Begitu, menggunakan masker, maaf, begitu rekan Firda. Kemudian Hendrik, bisa Anda sebutkan mungkin titik mana saja yang merupakan pusat operasi Zebra Kartens ini? Oke rekan Firda, jadi ada 3 titik ya di Kota Jayapura ini yang sangat ramai dengan pengendara, yakni di Taman Imbi, kemudian di PTC Entrok maupun di depan Polda Papua, yakni di mana dalam 3 titik tersebut selalu dilakukan operasi Zebra Kartens karena di 3 titik tersebut ramai kendaraan dan juga banyak warga beraktivitas di 3 titik tersebut. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik, atas laporan Anda. Tadi Tribuners, Hendrik juga sudah menghimpun keterangan dari Kombes Pol Muhammad Nasihin, Dirlantas Polda Papua. Berikut liputannya untuk Anda. Operasi ini tujuannya adalah satu, untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat
terutama kepatuhan di bidang protokol kesehatan. Protokol kesehatan supaya COVID tidak berkembang. Dan juga kepatuhan terhadap masyarakat terhadap tertib berlalu lintas. Ini semuanya untuk cipta kondisi Natal dan Tahun Baru selama 14 hari. Kita laksanakan cara-cara bertindak dengan edukatif. Kita ingin mengajak masyarakat khususnya pemakai jalan itu disiplin yang permanen, ya, permanen, bukan disiplin yang instan dengan penegakan hukum, tetapi dengan langkah-langkah yang persuasif dan edukatif. Demikian. Kita kan bukan di jalan saja nih ya. Ada yang jalan, ada yang di pangkalan, kemudian ada yang di terminal, dan juga ada yang di termasuk sekolahan-sekolahan. Kita menyasar pelanggarannya yang banyak dilakukan apa? Ini anak-anak muda kan cukup banyak ya. Ini sudah cukup banyak edukatif kita berikan di hari yang ke-11 ini sudah sampai keseluruhan ya. Keseluruhan itu bisa sampai 2.000 itu. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Fidanal, kurikulum bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.